Bi, halo semuanya, kembali lagi di Opini, obrolan pemilu terkini. Di sini saya Mutia Putri Maharani Karim selama kurang lebih 30 menit ke depan akan menemani teman-teman di rumah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai topik obrolan yang sangat menarik ini, teman-teman ya. Jadi kita akan membahas mengenai peran organisasi mahasiswa eksternal dalam Pilkada 2024. Selanjutnya, di sini kita akan bahas mengenai topik menarik ini bersama Bang Tommy. Nah, Bang Tommy, coba dong Bang, perkenalkan diri Abang kepada teman-teman kita di rumah. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Mutia dan teman-teman KPU Provinsi Lampung. Izin memperkenalkan diri, saya Tommy Perdana Putra, Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Bagian Selatan periode 2024-2026. Ya, saya di sini diundang buat ngobrol sedikit-sedikit terkait Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Nah, salam kenal Bang Tommy. Nah, jadi teman-teman, kita di sini bakal bahas mengenai organisasi mahasiswa dalam Pilkada 2024, Bang. Tapi Bang, sebelum kita masuk ke topik utama kita bakal bahas mengenai apa pengertian dari organisasi mahasiswa itu sendiri, Bang. Ya, sebelumnya organisasi mahasiswa itu ada kebagi menjadi dua, Mbak. Yang pertama ada organisasi internal dan eksternal. Nah, kita Himpunan Mahasiswa Islam Batko Sumbaksel ini adalah organisasi mahasiswa eksternal, di mana itu terletak pada organisasi yang ada di luar kampus yang tidak terdapat dalam kampus seperti BEM maupun DPM, HIMA ataupun UKM. HMI ini sendiri adalah organisasi eksternal yang sudah berdiri tahun 1947, tepatnya 5 Februari 1947. Nah, di sini HMI sudah banyak berkiprah di dunia aktivis kemahasiswaan maupun gerakan kemahasiswaan. Di sini kami ingin berpartisipasi untuk mensukseskan Pilkada serentak 2024 ini. Nah, organisasi eksternal ini banyak, ada beberapa. Nah, kami ada salah satunya di antara itu. Nah, berarti memang ada beberapa organisasi mahasiswa eksternal lah, Bang ya. Ya, Mbak. Nah, kalau misalnya ada beberapa nih, memangnya apa sih Bang peran utama organisasi mahasiswa ini dalam Pilkada 2024? Iya, karena peran utama itu sebagai agen perubahan kan. Kita bicara sebagai organisasi mahasiswa merupakan sebagai agen perubahan, agen of social control yang ada di lingkungan masyarakat, sebagai iron stock, sebagai stok pemimpin di masa depan yang ada di Indonesia. Kita dalam berperan untuk mensukseskan pilkada ini, kita banyak melakukan metode-metode seperti melakukan sosialisasi kepada pemilih, teman-teman yang ada di lingkungan kampus maupun ada di sekolah sebagai pemilih pemula. Kita di situ bisa menjangkaunya yang mungkin tidak terjamah oleh KPU maupun penyelenggara pemilu. Kita bisa menjamahnya karena kita terdapat di ruang lingkup itu tersebut. Oh iya ya, jadi memang kenapa ada organisasi mahasiswa ini karena memang untuk meraih audiens yang tidak teraih gitu Bang ya. Iya betul, kurang lebih seperti itu Mbak. Tadi kan Bang Tommy juga udah bilang kalau misalnya organisasi mahasiswa ini agent of change gitu kan, agen perubahan. Bang Tommy juga udah bilang mengenai sosialisasi. Kalau kita ngomongin sosialisasi berarti kita juga nggak bisa ngomongin sosialisasi dan edukasi. Iya. Nah, apa saja sih Bang yang organisasi mahasiswa lakukan dalam edukasi dan sosialisasi terhadap pemilih muda yang udah Abang jelasin tadi? Banyak, kita udah beberapa kali mengadakan kegiatan sosialisasi maupun diskusi secara formal maupun diskusi di teras-teras kampus. Kita melakukan diskusi-diskusi ringan maupun seminar yang diadakan di kampus, mengundang tokoh-tokoh. Kita mengadakan itu untuk membantu KPU maupun penyelenggara teknis maupun pengawas untuk melakukan sosialisasi terhadap pemilih tersebut, Mbak. Contohnya kami bisa melakukan pernah melakukan kegiatan pelatihan kepemimpinan untuk menjadi pemimpin di era ke depan. Terus kami membantu melakukan sosialisasi. Kami juga tidak sedikit kader HMI yang kami distribusikan di lingkup penyelenggara maupun penyelenggara teknis maupun penyelenggara pengawas. Jadi kalau misalnya untuk pemilih muda tuh emang
terkait dengan leadership lah Bang ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kita ngomongin dampaknya nih Bang, adakah dampak yang Abang lihat dari pelatihan, dari edukasi dan sosialisasi yang dilakukan organisasi mahasiswa? Dampaknya bisa dilihat bisa dibedakan ketika mahasiswa itu dia merupakan orang yang mahasiswa yang aktif di organisasi maupun tidak. Ketika mahasiswa yang aktif di organisasi, dia akan lebih peka Pak, terhadap isu-isu yang ada, terhadap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada yang ada. Ketika mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi, dia cenderung pasif. Dia tidak mau ikut terlibat lebih aktif pada gelaran pemilu maupun pilkada yang ada di Indonesia ini, Mbak. Jadi memang dengan organisasi mahasiswa ini bisa dikatakan sebagai tempat diskusi juga lah Bang ya, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemilu dan bahkan pilkada 2024 ini betul, sendiri. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai dampaknya ke mahasiswa Bang ya. Terus ada tidak yang Abang lihat dari minat partisipasi mahasiswa itu sendiri Bang di pilkada ini sendiri? Ya, untuk kalau bicara minat, kita lihat pola Gen Z ya Mbak. Sekarang ini lebih didominasi oleh Gen Z itu lebih cenderung apatis terhadap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada ini. Nah, itu salah satu PR kita untuk membuat stimulan tertentu yang khusus untuk merangkul adik-adik yang masih kategori Gen Z untuk bisa berpartisipasi lebih aktif. Itu pendekatan lebih ke emosional maupun pendekatan secara kekeluargaan lah, kita bisa merangkulnya gitu Mbak. Nah, jadi memang ada isu tersendiri Bang ya, apalagi ini kita sudah bicara mengenai pemilih muda yang mana dari generasi Z sendiri. Nah, kalau menurut Bang Tommy sendiri ada tidak apa saja isu yang biasanya dibahas di sosialisasi dan edukasi dari organisasi mahasiswa ini Bang? Iya, kalau isu yang ada itu cenderung mahasiswa ini khususnya Gen Z, mereka terlalu bisa politisasi terhadap media sosial Mbak. Oh iya, benar-benar. Ya, itu media sosial sebagai patron teman-teman mahasiswa yang Gen Z itu buat menentukan arah pilihan politik mereka. Mereka misalnya isu apa nih yang lagi digoreng, kayak kemarin politik dinasti segala macam. Nah, itu yang dimakan sama teman-teman Gen Z. Mereka itu anti politik dinasti segala macam. Nah, itu makanya langkah yang paling pas itu kita memaksimalkan peran sosial media untuk targetnya generasi Z. Oh, jadi memang dari organisasi mahasiswa ini sedikit banyak telah berubah Bang ya sosialisasi dan edukasinya. Jadi lebih ke media sosial itu sendiri ya Bang ya. Nah, kalau ngomongin sosial media kan pasti kita juga nggak bisa lepas dari Gen Z sendiri yang pengen tahu hal lebih banyak gitu. Adakah ilmu-ilmu mengenai politik atau mengenai demokrasi atau mengenai negara lah ya yang sudah pernah organisasi mahasiswa edukasi dan sosialisasikan melalui media? Kalau untuk itu kita sering melakukan kampanye-kampanye demokrasi maupun politik yang ada di sosial media. Kita bisa lakukan itu untuk membangkitkan semangat maupun giroh mahasiswa itu untuk berpartisipasi dalam gelaran pemilu maupun pilkada 2024 ini Mbak. Oh, baik-baik. Karena emang ini untuk Gen Z ini senjata paling ampuhnya ada di sosial media Mbak, menurut saya. Jadi memang sosial media itu sangat berpengaruh lah bagi kita Bang ya. Sangat. Nah, adakah yang pernah Abang dengar mengenai Gen Z yang pernah mendiskusikan suatu fenomena politik lah dari yang dia ketahui di media sosial dengan organisasi mahasiswa, dan bagaimana organisasi mahasiswa tetap memberikan edukasi, sosialisasi namun tetap netral Bang? Gimana tuh Bang? Ya, untuk Gen Z itu karena emang lagi tahunnya tahun politik Mbak ya, hampir di setiap tongkrongan, di setiap sudut-sudut kampus itu bahan pembicaraan itu adalah pembicaraan masalah pilkada maupun politik ya kan Mbak? Baik benar. Kemarin pemilu maupun yang akan datang di pilkada ini bahasannya selalu politik. Siapa nih calon kepala daerah, yang ini daerah ini lawan kota kosong, yang ini lawan hampir nggak bisa berlayar. Kurang lebih seperti itu Mbak. Hampir semua menyeluruh itu pembahasannya terkait politik. Oh, jadi memang dari
pemilih mudanya juga memang penuh semarak lah Bang ya kalau Iya. membahas hal-hal seperti ini. Nah, kalau mengenai sosialisasi dan edukasi khususnya di Pilkada 2024 ini apa saja Bang isu yang sering dibahas oleh organisasi mahasiswa? Isu yang dibahas itu rata-rata kita mengkampanyekan partisipasi yang pasti Mbak. Ya, Paling penting partisipasi. partisipasi pemilih. Jangan sampai pemilih pemula itu nggak mau untuk berangkat ke TPS Ya, pada benar, saat Bang, benar, pemilu Bang. maupun pilkada kan. Ya, Karena benar. itu bakal mengganggu peta politik yang ada kan Mbak. Iya benar. Ya, makanya yang paling penting itu kita harus bisa mendorong masyarakat untuk mau datang ke TPS untuk memilih di bilik suara. Iya, Itu yang paling benar-benar. penting. Kedua, kita melakukan sosialisasi terhadap bahayanya kampanye hitam. Kita mengkampanyekan bahwasanya ketika ada yang black campaign maupun melakukan money politik harap dilakukan pelaporan, memberikan informasi kepada bisa melaporkan ke Bawaslu terdekat maupun bisa ke kami juga sebagai pemantau pemilu bisa untuk melaporkan laporan itu kepada Bawaslu. Baik. Nah, kita kan sekarang lagi ngobrolin tentang pemilu terkini yang kebetulan sama KPU nih Bang, KPU Ya. Provinsi. Adakah kerjasama yang dilakukan organisasi mahasiswa dengan KPU yang pernah dijalankan dan ternyata partisipasinya ataupun dampaknya terhadap pemilih muda tuh besar Bang? Ada nggak Bang? Nah, alhamdulillah tanggal 9 September kemarin PBHMI baru melakukan MOU Mbak. Perjanjian kerjasama dengan KPU RI dan itu bakal diturunin ke tiap-tiap daerah. Oh iya. Dan itu bakal kita selenggarain. Di situ kita HMI memiliki peran yang cukup besar lah. Kita diberi kewenangan untuk melakukan sosialisasi bersama KPU di tiap-tiap daerah untuk meningkatkan partisipasi pemilih, melakukan sosialisasi terhadap pemilih-pemilih pemula yang ada di Indonesia, di Lampung khususnya Mbak ya. Iya, Karena saya Batku Sumbaksel. Terus kami juga bakal nyelenggarain beberapa agenda yang berkolaborasi dengan KPU. Oh, jadi memang sudah ada jalannya lah Bang ya untuk Sudah, melakukan alhamdulillah. sosialisasi dan Iya. edukasi ini, alhamdulillah. Ini sudah ada jalannya Bang, tapi pasti tantangan itu kan tidak hanya ada di bagaimana sosialisasi dan edukasi itu berjalan Bang ya. Kalau dari tantangan dari pemilih mudanya sendiri nih Bang, apa Bang? Nah itu dia tadi Mbak yang jadi pembahasan kan sudah sempat saya sentil. Pemilih pemula hari ini mayoritas adalah Gen Z, generasi Z. Mereka cenderung apatis lah, persetan dengan politik segala macam. Tapi yang dilihat adalah fokus terhadap sosial media. Makanya kita lebih memaksimalkan potensi sosial media, baik itu dari sosial media organisasinya maupun sosial media terhadap anggotanya sendiri, itu untuk membantu edukasi buat pemilih-pemilih pemula itu Mbak. Jadi memang bukan hanya sosial media ya Bang ya, tapi research juga harus mulai ditanamkan Ya. sama pemilih muda ini. Oh, benar. Lalu ada tidak sih Bang, ketika kita sudah melakukan organisasi mahasiswa melakukan sosialisasi dan edukasi, namun dampaknya malah tidak seperti yang diinginkan Bang? Ada tidak tantangan yang seperti itu? Tantangan seperti itu ada Mbak, makanya kita nggak cukup dengan adanya kampanyekan edukasi lewat sosial media aja. Kita bisa melakukan diskusi-diskusi di kampus maupun diskusi-diskusi ringan untuk teman-teman yang ada di generasi Z. Bisa juga kita lakukan itu di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah. Ya, karena anak SMA kelas 3 itu sudah bisa melakukan pemilihan kan, Mbak. Benar. Umurnya sudah di atas 17 tahun. Iya benar. Kami juga akan mengagendakan untuk melakukan sosialisasi itu di tingkat sekolah, khususnya SMA, Mbak. Jadi memang pemilih muda ini tidak hanya di mahasiswanya saja Ya, Bang ya, betul, tapi Mbak. pemilih muda yang benar-benar barulah. Bener-bener baru pertama Benar-benar kali. baru pertama kali Iya. gitu Bang ya. Nah ini pertanyaannya sering Bang ditanyain sama teman-teman Mutia, karena Mutia juga kan Gen Z Bang ya. Bisa nggak sih ada mahasiswa ataupun anak yang memang pemilih muda ikut gabung berdiskusi dengan organisasi mahasiswa tapi mereka bukan anggotanya Bang? Oh, boleh banget. Boleh banget Bang Boleh ya? banget kalau itu. Nah. Semakin banyak yang diskusi, semakin banyak pemikiran yang datang kan. Iya. Jadi aman guys ya kalau misalnya mau diskusi sama organisasi mahasiswa mengenai hal-hal yang memang rasanya tuh kalau kita cuman belajar dari sosial media kurang Bang ya. Betul.
Nah itu juga bisa kita pelajari di organisasi mahasiswa kalau kata Bang Tommy kayak gitu. Nah terus Bang, tadi kan dampak hasil negatifnya ya, apa audiensnya itu gimana gitu. Tapi kalau dampak positifnya yang dari audiens Bang, itu ada nggak Bang feedback positif dari mereka Bang mengenai organisasi mahasiswa dan diskusinya ini? Nah, dampak positifnya itu jadi audiensnya itu bisa lebih tahu loh. Oh, kalau kita nggak apa yang dikampanyekan, misalnya kampanye partisipasi pemilih. Ya benar. Oh, ketika saya nggak datang ke kampanye, saya berarti menghilangkan hak suara saya. Itu bisa misalnya bukan si A yang harusnya ini karena kita nggak datang ke TPS, malah si B yang jadi itu. Dan itu berdampak 5 tahun ke depan pastinya kan Mbak? Iya benar. Itu emang dampaknya besar ya Bang ya. Jadi memang kesadaran lah Bang ya, organisasi mahasiswa ini memang memberikan kesadaran penuh terhadap pemilih muda. Betul. Nah lalu tadi kan kita sudah membahas mengenai isu, mengenai feedback yang diberikan gitu kan. Tapi ada tidak Bang dari Abang Tommy sendiri sebagai seorang pribadi terlepas dari organisasi mahasiswa, ada tidak suatu masukan yang ingin Abang berikan di organisasi mahasiswa secara luas maupun di edukasi dan sosialisasi politik yang ada di Indonesia? Ya, kalau secara saya pribadi dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak 2024 ini, kita lihat gagasan apa yang dibawa oleh para calon kepala daerah ini, dan kita gali juga, kita riset hal apa yang paling dibutuhkan. Apakah faktor pendidikan, ekonomi, kesehatan, itu yang paling penting. Ketika itu sudah berkesinambungan, berhubungan, apa yang dibutuhkan dan apa yang digagas, itu bisa menjadi tolak ukur kita untuk menentukan pilihan, Mbak. Oh iya benar-benar. Jadi memang gagasan mereka, tapi juga kita harus aware terhadap isu yang memang harus dibereskan dan dituntaskan, Bang. Betul, ya. Mbak. Nah ini dia tantangan dari pemilih muda ini Bang ya, bagaimana mereka bisa aware terhadap gagasan yang ada, namun juga aware terhadap isu yang memang harus dituntaskan. Begitu Bang. Ya. Nah lalu kan memang terdapat perbedaan Bang. Tadi kita sudah, yang paling kita highlight itu mengenai generasi kan. Iya. Ada tidak Bang, kalau dari Bang Tommy sendiri, perbedaan yang sangat signifikan lah antara pengertian atau pemahaman politik dan demokrasi dari generasi Abang dan generasi sekarang? Kalau generasi saya dan ke generasi di bawah, itu menurut saya itu perbedaannya terletak di pola pikir, Mbak. Dia kalau, mohon maaf, generasi Z itu cenderung lebih malas untuk membaca, Mbak. Makanya kita mengedepankan edukasi biar teman-teman mengkampanyekan hal-hal yang sifatnya edukatif, biar teman-teman bisa membantu untuk terbuka pola pikirnya, melakukan hal-hal yang positif gitu, Mbak. Oh jadi memang lagi-lagi di masalah bagaimana belajarnya, literasinya Bang ya. Nah berarti ini tantangan juga bagi mahasiswa, organisasi mahasiswa Bang ya? Ya, untuk mengembangkan budaya literasi itu sendiri. Untuk mengembangkan budaya literasi itu sendiri. Nah menurut Abang sendiri, adakah kiat-kiat khusus yang bisa dilakukan pemilih muda sehingga kita tidak usah bicara mengenai politik dulu deh. Bagaimana literasinya ini meningkat dulu Bang? Rasa apa yang harus kita tumbuhkan begitu Bang? Ketika untuk menumbuhkan budaya literasi itu, ketika itu nggak bisa dibangun oleh kesadaran, maka itu harus dilakukan dengan pemaksaan, Mbak, kalau menurut saya. Oh, ada tidak Bang hal yang pernah dilakukan organisasi mahasiswa yang berkaitan dengan pemaksaan dalam tanda kutip ini Bang? Pernah, itu kami kan selalu melakukan diskusi kajian rutin, Mbak ya. Oh iya. Dan itu diberi syarat ketika ingin ikut dalam kajian rutin harus menyelesaikan buku A. Oke. Ketika buku A belum selesai, nggak boleh ikut kajian ini. Oh, jadi kajian itu kajian politik, Bang? Macam-macam kajian sih, Mbak. Oh, macam-macam kajiannya ya. Ada tidak hal menarik yang pernah Abang dengar atau Abang lihat sendiri melalui pemaksaan yang pernah dilakukan organisasi mahasiswa ini? Hal menariknya, kita dibuat untuk lebih berpacu untuk menyelesaikan, karena menurut saya membaca buku itu adalah hal yang menyenangkan kan, Mbak? Iya benar. Ketika kita bisa menyelam di dalam buku itu, alurnya, kita ceritanya seperti apa, itu merupakan hal yang menyenangkan. Ketika kita malas untuk membaca buku, maka kita terbatas juga terhadap diksi-diksi, pemahaman pola pikir. Oh, jadi memang bagaimana literasi ini juga kepentingan literasi itu sendiri, Bang. Penting, Mbak. Budaya literasi itu
Indonesia khususnya di Lampung itu masih terlalu minim. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai edukasi dan sosialisasinya. Bahkan kita juga sudah membahas teman-teman mengenai isu-isu yang harus memang Gen Z aware lah, yang diajarkan juga oleh organisasi kemahasiswaan ini. Nah, untuk langkah-langkah apa saja sih Bang yang diambil organisasi mahasiswa dalam mengawasi jalannya Pilkada 2024? Ya, kita sama-sama untuk bersosialisasi, melakukan pengawasan terhadap jalannya pilkada ini, karena kan sebentar lagi sudah masa penetapan kan 22 September ini kan. Iya benar Bang. Penetapan calon kepala daerah. Setelah itu, tidak lama setelah itu akan dilakukan masa kampanye. Nah, kita di situ di masa kampanye sebagai pemilih pemula maupun pemilih yang sudah pernah melakukan hak pilihnya, itu kita bisa melihat di kampanye itu calon A membawa gagasan seperti apa, calon B membawa gagasan seperti apa. Nah, itu bisa menjadi tolak ukur kita. Gagasan yang dibawa apakah sesuai dengan kebutuhan yang ada di Lampung ya, maupun di kabupaten kota yang ada. Jadi memang organisasi mahasiswa itu lagi-lagi membangun dan membuka kesadaran lah Bang ya. Ya, betul Mbak. Nah, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan dari Gen Z juga Bang. Dan untuk pertanyaan dari Mutia sendiri nih Bang. Kan ini kita ngomongin kesadaran, kita juga ngomongin mengenai bagaimana lah kita melihat isu dan juga mengenai hal-hal yang calon-calon ini dibawa gitu Bang ya. Nah, tapi adakah hal-hal yang memang sangat harus kita perhatikan Bang? Isu yang sangat harus kita perhatikan yang harusnya isu ini ada nih di gagasan tiap calon pilkada. Apa Bang? Kalau itu menurut saya ada di isu pendidikan pertama. Setuju Bang. Yang kedua adalah penyerapan tenaga kerja. Dan ketiga kesehatan. Betul. 3 isu ini merupakan isu sentral yang harus dibawa oleh calon-calon kepala daerah. Ketika hal yang paling penting itu adalah pendidikan. Ketika pendidikan itu tingkat pendidikan itu rendah yang ada di Indonesia, berarti kita harus membangun sumber daya manusia yang ada. Iya benar. Ketika sumber daya manusia yang sudah ada, itu bakal meningkatkan tenaga kerja yang produktif yang ada di Lampung. Nah, makanya muncullah permasalahan penyerapan tenaga kerja. Dan semua itu harus berkaitan dengan adanya isu kesehatan. Ketika banyaknya tenaga kerja yang ada, yang usia yang produktif, tapi terganggu masalah kesehatan, bakal repot juga kan Mbak. Iya. Nah tadi kan itu memang suatu isu yang harus ada lah ya di calon pemimpin kita Bang ya, bisa dikatakan. Tapi kalau dari organisasi mahasiswa sendiri pernah tidak Bang mengedukasikan atau mensosialisasikan 3 isu sentral tersebut Bang? Sering Mbak, itu hal yang selalu kita kampanyekan kan. Kayak masalah kemarin kita masalah pendidikan, itu ada wacana buat isu kemarin itu masalah UKT kan, sempat berapa tahun yang lewat kita masalah UKT yang tinggi itu kita kampanyekan bahwasanya UKT itu adalah hal yang mendasar kan, dan itu harus dilakukan survei yang sangat ketat, dan juga isu sistem zonasi pendidikan. Nah, itu merupakan hal yang dinilai cukup penting lah. Ketika itu dilakukan dengan maksimal, maka potensi-potensi yang ada akan menjadi potensi yang bagus. Iya. Nah, sekarang ini kan maraknya terjadi orang yang banyak pindah alamat untuk bisa sekolah di sekolah yang A. Iya Bang, benar Bang. Itu. Nah, lalu kalau misalnya isu kesehatan itu ada tidak Bang sosialisasi yang pernah dilakukan Bang? Ada sosialisasi masalah limbah kesehatan. Nah, itu kita pernah ngadain diskusi ya, Mbak. Iya. Diskusi masalah itu, bahayanya limbah kesehatan ketika itu dibuang sembarangan. Waktu itu kan masih Covid kan. Alat swab segala macam, masker dibuang sembarangan, masker bisa dicuci, cuci ulang. Nah, itu bahayanya terhadap kesehatan seperti apa, itu yang kita diskusikan kemarin. Nah, kalau untuk tenaga kerjanya sendiri Bang, ada tidak diskusi dan sosialisasinya? Nah, itu kemarin kita juga sempat diskusi ringan terhadap isu tenaga kerjaan. Itu ada
Dan kita juga sempat ngelakuin aksi, Mbak, ada isu tapera kan. Ya benar. Tapera itu bisa dinilai isu yang cukup menyengsarakan ya kan, ketika dia ada diwajibkan untuk tenaga kerja melakukan dipotong hak gajinya sekian persen untuk tabungan di masa depan, tapi belum tentu itu bisa diambil menjadi perumahan yang dimiliki, karena nggak semua bisa dapat gitu. Nah, jadi memang teman-teman, tadi kan Bang Tommy udah bahas nih mengenai isu kesehatan, isu pendidikan, isu tenaga kerja juga yang dibahas sama organisasi mahasiswa. Dan memang tadi sempat kami ungkit juga nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman menyimak lah ya Bang ya, kalau misalnya 3 isu tersebut adalah isu sentral yang harus pemimpin kita miliki, calon pemimpin kita miliki, atau calon pemimpin kita ingin berantasi dan bereskan begitu. Betul. Bang. Dan kabar baiknya adalah memang di organisasi mahasiswa ini sendiri kita bakal membahas mengenai isu-isu sentral tersebut Bang ya. Ya benar. Nah, adakah kalimat-kalimat pesan-pesan terakhir Abang untuk teman-teman pemilih muda, atau biasa tadi Abang sebut Gen Z lah ya, Gen Z yang masih belajar politik di rumah Bang? Ya mungkin pesan saya untuk teman-teman pemilih pemula itu jangan sampai hak pilihnya itu disia-siakan. Pada tanggal 27 November 2024 nanti kita sama-sama berbondong-bondong untuk datang ke TPS, gunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin kita, karena itu akan berdampak 5 tahun ke depan. Galilah potensi yang ada di isu-isu yang ada di kebutuhan masyarakat, isu apa, dan kira-kira relate nggak sama gagasan yang dibawa oleh calon-calon kepala daerah. Itu mungkin. Nah itu teman-teman adalah isu pesan dari Bang Tommy sendiri untuk teman-teman pemilih muda atau teman-teman Gen Z di rumah. Nah saya akhiri, makasih banyak ya Bang Tommy udah hadir di obrolan dan diskusi kita yang sangat menyenangkan dan sangat pokoknya ini adalah diskusi yang memang ditunggu-tunggu nih dari Gen Z sendiri. Dan buat Gen Z atau teman-teman di rumah yang pengen diskusi walaupun bukan anggota organisasi mahasiswa Bang ya, boleh banget untuk diskusi sama teman-teman dari organisasi mahasiswa itu sendiri. Nah teman-teman sekalian yang sudah menonton obrolan pemilu terkini saat ini, saya akhiri, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.